Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita ada di segmen Create Up. Kalau bicara mengenai manajemen dokumen yang ada di perusahaan, ini kan ada yang dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan Mhm. cara digital. Dan juga tanda tangan kontrak bisa dilakukan secara virtual ataupun mungkin secara digital. Nah, ini kita akan berbincang bersama sebuah perusahaan rintisan dalam tema ulik startup penyedia sistem manajemen lifecycle dokumen dan juga kontrak. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Pranowo Sukantioso Putro, COO dari Momofin.com atau panggilannya Mas Putro, betul ya? Selamat pagi Mas Putro, apa kabar? Pagi, kabar baik. Terima kasih sudah Oke. join bersama Create Up Power Breakfast. Mas Ya, Putro, apa yang menginspirasi pendirian dari Momofin yang bisa dikatakan platform manajemen dokumen dan juga kontrak? ya. Jadi permasalahan di sekitar kita itu ada dua hal ya. Itu baik dari yang perusahaan maupun yang personal. Kalau yang personal itu problemnya lebih ke personal problem saya, yaitu anak saya kan mau sekolah tuh. Terus habis itu kita disuruh tanda tangan eh, apa eh, tempel materai dan itu somehow cukup ribet ya karena kita kalau tidak punya materai kita harus ke minimarket terdekat beli, belum nanti beli bayar parkir dan segala macam. Nah, kenapa enggak ada suatu manajemen dokumen yang terdigitalisasi untuk masyarakat. Nah, kemudian dari ide itu dan alhamdulillah kita dapat akses ke Peruri untuk pengaplikasian materai elektronik sehingga terbentuklah EMET. Dan juga untuk yang B2B itu solusi kita ada yang namanya Movingo. Jadi kita solusinya untuk semua lapisan masyarakat ya, untuk Momovin maupun untuk perusahaan maupun untuk personal. Oke, jadi materainya digital gitu ya? Iya, materinya digital. Jadi in the future itu orang tidak perlu lagi beli materai fisik terus kemudian kirim dokumen karena kan costly ya, somehow costly. Jadi kita harus Hmm. ngeprint, kita harus ke kurir untuk Berarti mengirimkan dokumen. ada kerjasama Mas Putro dengan pemerintah? Kita dengan Peruri, kita saat Oke, ini dengan Peruri sebagai ya? mitra resmi Peruri. Baik. Nah, itu bagaimana dengan keamanannya sendiri terkait dengan tanda tangan digital gitu ya, kemudian juga ada life cycle dari kontrak dan juga dokumen-dokumen itu keamanannya seperti apa, Mas Putro? Oke, untuk keamanannya kita ada dua layer ya. Layer pertama keamanan dari kami, ya kami menggunakan SSL dan segala macam. Terus kemudian keamanan dari tanda tangan elektroniknya sendiri. Jadi tanda tangan elektroniknya kami mengambil dari Peruri. Peruri merupakan PSLE dari Kominfo, jadi itu sudah pasti secure ya karena sudah dilindungi oleh negara dan kemudian pada saat pembuahannya sendiri juga semua by system dan keamanannya sudah dijamin juga oleh Peruri untuk pada saat stamping dokumen. Jadi di 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 level penggunanya nanti dokumen tersebut sudah ada signature panel yang Mhm. itu bisa bisa tracking ini yang tanda tangan siapa, kemudian saat kapan dia melakukan tanda tangan dan segala macam. Dan di sistem kita juga ada audit trail untuk men-tracking dokumen itu mulai dari awal cycle sampai end cycle-nya. Oke, Mas Putro, Ya. berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Momofin ini untuk membangun infrastruktur teknologinya sampai siap digunakan atau diluncurkan seperti sekarang ini? Oke, untuk development-nya kita mungkin sudah memasuki bulan keempat karena kita starting dari awal tahun. Kemudian untuk launching-nya sendiri kita baru Juni Oh, oke, belum dan launching berarti ya? sudah launching Juni kemarin dan sampai hari ini itu untuk Emet itu kita sudah di-download lebih dari 20.000 pengguna Wow. dan untuk B2B-nya kita sudah ada sekitar Mhm. 115-an perusahaan yang join untuk Oke. menggunakan Momofin. Ya,
Mungkin saya termasuk cukup konvensional ketika misal melihat sebuah dokumen dengan ada materai, tentu saja kita bisa secara fisik bisa melihat bahwa materai tersebut asli atau tidak begitu ya. Nah, Iya. dengan Imed sendiri, ini adalah produk dari momovin.com. Itu gimana caranya untuk memastikan apakah itu kemudian official dari Imed dan juga apakah secara fisik ini dapat cukup meyakinkan lah. Oke, sebelum saya paparkan tentang digital, kalau yang fisik itu sebetulnya pertanyaan juga sama. Apakah kita beli materai fisik itu dijamin keasliannya? Ya kan kita juga nggak tahu kan apakah yang ada di toko kelontong itu materinya asli atau tidak, atau bahkan banyak memes yang ada beredar di Twitter itu materai elektronik digantikan oleh cukai rokok. Karena even orang nggak paham. Nah, makanya kemudian negara menerbitkan materai elektronik dengan salah satu goals-nya itu tidak ada lagi yang namanya materai palsu. Nah, bagaimana mengeceknya? Jadi materai elektronik itu bentuknya secara visual adalah QR code. Nah, di QR code itu bisa di-scan dan karena since materai elektronik itu penerbitnya the one and only adalah Peruri, makanya materai elektronik itu bisa di-scan kemudian dicek keasliannya. Kalau asli itu nanti ada barcode atau ada kodenya di situ. Oke. Dan ya. Baik, berarti sudah ada sistem yang bisa mengecek bahwa itu adalah materai asli atau enggak gitu ya, dan itu kayaknya betul. Udah cukup lama juga ada, mengingat kemarin Wiki ada peristiwa untuk pendaftaran PNS ketika Anda menggunakan materai yang sama untuk dokumen yang berbeda, nah itu bisa langsung nggak lolos. Berarti kan sistem di Indonesia ini untuk bisa mengetahui mana yang asli dan yang palsu itu sudah secanggih itu, termasuk di Momovin, begitu ya Mas Putro ya? Iya, betul. Oke. Untuk kerjasamanya sendiri dengan klien itu seperti apa, Mas Putro, sistemnya? Apakah by kontrak kah atau seperti apa? Oke, kalau untuk Emed itu adalah aplikasi, saat ini aplikasi di Indonesia satu-satunya ya yang untuk pembubuhan materai elektronik dan tanda tangan elektronik dalam satu tempat. Makanya kita growth-nya bisa so fast karena belum ada pemain lain di market ini. Kemudian untuk yang ke klien, yang B2B itu platform Momovin.go itu pendaftarannya totally free, jadi nggak ada prepaid dan segala macam. Freemium ya kita modelnya, bisnis modelnya freemium. Jadi bagi perusahaan yang didaftarkan 3 user pertama itu tidak ada bayaran sama sekali. Baru mereka ketika upgrade, ketika kebutuhan dokumennya sudah semakin tinggi, terus kemudian user yang didaftarkan juga semakin banyak, nah itu kami mulai menge-charge di situ. Baik. Jadi ya. Oke, kita masih ada satu segmen, kita lebih mengenal lagi momovin.com dengan produk-produknya saja berikut ini. Kita akan lanjutkan ya Mas Putro ya. Dan tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Pranowo Sukantioso Putro, COO momovin.com. Ya, Momovin ini adalah platform manajemen dokumen dan juga kontrak. Tadi Mas Putro sudah menyampaikan, sudah di-download, boleh diulangi lagi Mas Putro, oleh berapa pengguna? Oke, untuk produk aplikasi kita bernama Emed itu saat ini sudah di-download lebih dari 20.000 pengguna ya di Indonesia. Oke, 20.000 pengguna di Indonesia sejak peluncuran pada Juni lalu gitu ya? Juni lalu ya, betul. Wow. Oke, berarti ini juga bisa digunakan pokoknya yang terkait dengan dokumen ataupun kontrak pengguna lah di luar negeri ya? Ya, betul. Jadi buat warga Indonesia khususnya yang berada di luar negeri, yang sedang traveling atau sekolah atau maupun bekerja di sana atau hidup di sana, ada kebutuhan dokumen
yang harus bermaterai lebih tepatnya itu mereka tidak perlu lagi bingung ya, karena sudah ada platform untuk penandatanganan dokumen dan pembubuhan materainya. Kita bisa menggunakan eMed, jadi tidak perlu lagi dikirim-kirim dokumen fisik sampai ke luar negeri, cukup menggunakan aplikasi dan ketika sudah di-stamping maka dokumen itu sudah sah di mata hukum. Kemudian bisa dibalikin lagi ke Indonesia, misalnya mereka kebutuhannya ada di Indonesia. Baik, oke. Secara ekosistem sebetulnya iklim usaha kita sudah cukup terbiasa nggak dengan pola terdigitalisasi? Karena kan bukan hanya internal saja, kadang tukar menukar dokumen ataupun tanda tangan dan sebagainya itu kan dilakukan antar perusahaan gitu ya, dan itu memerlukan kesiapan ekosistem lah terkait dengan digitalisasi dari manajemen ini. Nah, sudah cukup baikkah sebetulnya Mas Putro? Ekosistem ini menurut saya sih sedang growing ya, karena sebenarnya sudah dipakai apalagi oleh pekerja freelancer, kemudian perusahaan agensi. Kita salah satu penyumbang growth kita terbesar itu adalah perusahaan agensi yang mereka butuh kirim-kirim dokumen, kemudian signing secara digital, itu sangat membantu. Kalau untuk freelancer itu ya tanda tangan kontrak misalnya mereka dengan agensinya atau dengan kliennya itu sudah cukup tinggi ya penggunaannya. Kemudian layer berikutnya justru pemerintah. Pemerintah itu juga sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Tinggal mereka itu lebih membiasakan untuk menggunakan materai elektronik di dalam sebuah dokumen. Karena ini masih challenge sih sebetulnya. Karena secara legal compliance itu masih banyak yang belum tahu bahwa tanda tangan elektronik itu sudah ada di undang-undang dan tidak perlu fisiknya untuk pengarsipan. Oke, kalau tadi Wiki sempat menanyakan keaslian dari materai misalnya yang digunakan di sana. Nah, lebih kepada bagaimana user ini yakin untuk menggunakan produk dari Momofin tadi dalam hal untuk kontrak dan juga dokumen, bahwa kontrak tersebut ini kan nantinya adalah sesuatu yang sah dan asli gitu, tidak disalahgunakan atau tidak bocor. Oke, kalau kita berbicara keaslian dan keamanan itu kan tadi kan sudah bisa di-scan dan segala macam. Kemudian memang yang berikutnya adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami bahwa oke, kita sama-sama sepakat menggunakan dokumen digital karena ya itu dengan berbagai manfaat ya. Salah satunya misalnya kontrak tanda tangan kedua belah pihak kalau menggunakan digital itu dokumennya cukup satu. Kalau kita biasanya kontrak itu kan kontrak kerja misalnya, itu kan kita misalnya biasanya tanda tangan fisik kan dua belah pihak dan itu dua dokumen kan. Tapi kalau kalau digital itu sebetulnya satu dokumen cukup bermateri pihak satu pihak dua. Nah itu kan lebih menghemat cost. Nah sebenarnya kita berangkat dari cost efisiensi ini sih untuk ke user, dan mereka baik klien maupun vendor itu juga sama-sama sepakat menggunakan dokumen digital. Tapi kerahasiaannya dijamin ya? Oh, kerahasiaannya dijamin karena kan juga diatur ya, diatur undang-undang. Kemudian kita juga baru saja yang hangat itu PSE, pendaftaran PSE itu kan juga melindungi konsumen, dan juga ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, itu kan secara regulasi itu sudah cukup strict. Jadi kita membangun teknologinya berdasarkan regulasi yang ada. Baik, oke. Semoga memang dengan keberadaan dari Momofin dan juga produk-produknya ini akan lebih mempermudah operasional dari perusahaan yang ada di Indonesia ataupun mungkin dunia begitu ya, karena harapannya tidak hanya kemudian terbatas layanannya di Indonesia tapi mengglobal lah. Oke, bukan hanya perusahaan Wiki ya, tapi juga tadi perorangan bisa Mas Putro ya? Iya, perorangan juga bisa. Baik. Terima kasih banyak Mas Putro atas sharing informasinya. Semoga ini menambah referensi pemirsa dan juga inspirasi. Sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul
dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan. IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pekan ini, yaitu Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di IDX Channel. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita, saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu and See you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.